Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ketua KPU bisa dipenjara ya. Sekarang DKPP telah memecat ketua KPU yang katanya begitu kan ya, telah ada bukti bahwa mereka melakukan wik ya. Ya bisa dipenjara mereka. Ya satu, mereka kena pasal berlapis. Ketika DKPP memutuskan bahwa ya ketua KPU sudah melakukan hubungan dengan si wanita itu begitu kan ya di Belanda ya, maka pasalnya adalah mereka pemaksaan. Mereka dipaksa katanya ya. Makanya sekarang ini kalau dilaporkan ke Kapolda, mereka juga kena begitu kan, bisa saja berujung di penjara. Makanya saya kira ada nuansa-nuansa yang kemudian sekarang ini kita lihat bahwa ada bukti yang kemudian tidak bisa tidak bisa mengelak lagi ketua KPU ini. Artinya mereka dipecat karena sudah ada alat bukti. Menurut saya pribadi ya nggak ada masalah begitu, utama dipecat begitu. Tapi pada kenyataannya bagaimana dengan pilkada, bagaimana dengan pemilihan gubernur nantinya begitu kan. Menurut saya pribadi dia bikin sejak awal mereka sudah bobrok. Ini perjalanan kasus asusila yang bikin ketua KPU Hasyim Asyhari dipecat. Bayangkan, yang pertama ya, kita lihat dengan wanita emas, katanya begitu kan, dengan wanita emas. Kita lihat saja di situ begitu. Banyak persoalan-persoalan yang kemudian saya amati betul bahwa ketua KPU melakukan itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara logika melakukan wik itu benar-benar apa yang ada disampaikan di situ begitu kan. Mari kita baca ya. Tuh tugasnya juga udah selesai, nggak ngefake katanya begitu. Ternyata ya ini lebih bahaya dibandingkan nepotisme. Mengapa? Mengambil kesempatan dalam kesempatan. Ini kacau begitu kan. Makanya ketua KPU ini bisa berujung di penjara. Salah satunya adalah karena mereka kena pasal begitu kan ya. Hal-hal seperti itu bisa kena pasal loh. Ini bukan pelanggaran, misalnya bukan pelanggaran suap, bukan pelanggaran nepotisme, tapi benar-benar pelanggaran ada mereka berhubungan begitu. Ini sangat-sangat kacau begitu. Makanya saya kira apa yang kemudian terjadi hari ini, mari kita lihat ya rentetan kasus yang selama ini ada kepada ketua KPU. Mari kita baca. Perjalanan kasus asusila yang bikin ketua KPU Hasyim Asyhari dipecat. Salah satunya ini. Ketua KPU Hasyim Asyhari dipecat, dia menyatakan terbukti melakukan asusila oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP terhadap anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag ya Belanda. Menjatuhkan sanksi pemberhentian atau dipecat begitu kan yang menjadi ketua umum ya atau menjadi ketua KPU, dan bahkan ini sudah diberhentikan. Salah satu yang kemudian mereka punya masalah besar, salah satunya DKPP pun meminta Presiden Joko Widodo yang menindaklanjuti putusan itu. Dalam 7 hari ini harus ada penggantinya. Lalu bagaimana perjalanan asusila yang mengakibatkan ketua KPU Hasyim Asyhari dipecat? Mari kita baca satu persatu ya. Kasus asusila Hasyim Asyhari, kasus itu terkuat laporan yang dilayangkan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum ya Universitas Indonesia LKBHI FHUI ya ke DKPP pada April 2024 lalu. Laporan itu terbukti dugaan asusila yang dilakukan Hasyim Asyhari kepada anggota PPLN. Pada hari ini kita melaporkan ketua KPU DKPP dan itu benar-benar nyata ya, benar-benar nyata adanya, katanya begitu. Maka ya dia secara tidak langsung begitu ya, secara tidak langsung ketua KPU ini merayu. Merayu mungkin ya dengan bahasa yang lama, mungkin sudah makan, sudah tidur, perhatian ya, lagi apa. Ini ya modusnya adalah modusnya mereka rapat, ada modusnya yang harus kita perhatikan dan sebagainya. Itulah modusnya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, kacau seperti ini. Ini harus dikebiri di situ begitu kan. Ini harus dikebiri begitu ya. Artinya apa? Artinya secara logika ini benar-benar sudah ada nuansa-nuansa melakukan tindakan asusila. Ini seharusnya dipecat sudah ya. Sejak awal ini sudah dipecat. Makanya ini terindikasi di situ begitu. Terus ini apa? Ya ini
Pada hari ini kita melaporkan Ketua KPU DKPP atas pelanggaran etik integritas ya, dengan profesionalitas yang diduga melibatkan tindakan-tindakan dalam membina hubungan personal. Ya, hubungan romantisme dengan seorang PPLN di luar negeri. Ya, hubungan romantis, merayu, mendekati ya untuk nafsu pribadinya. Tak kuasa kata kuasa hukum korban Aristo Pengabria di gedung DKPP tersebut. Ini sudah jelas begitu kan. Artinya apa? Artinya sudah benar-benar kacau begitu. Makanya ya si ketua KPU ini diberhentikan di situ. Sudah diberhentikan. Artinya menurut saya pribadi nggak usahlah begitu kan ya, beralibi lagi. Sudah ada alat bukti di situ. Padahal si Hasyim Asyari sudah membantah begitu kan. Ini sudah membantah berkali-kali. Ya secara tidak langsung bisa saja ini dipenjara karena mungkin sudah ada alat bukti. Ya ini akan dilaporkan ke Kapolda nantinya. Bisa saja terjadi begitu. Makanya kalau ini diberhentikan begitu kan ya gampang aja mereka. Karena sewaktu-waktu bisa saja nanti ya bisa punya jabatan lagi dan sebagainya begitu. Makanya jangan kasih panggung orang-orang seperti ini. Ya, jangan kasih panggung. Ini kan berakibat fatal kepada integritas dari KPU itu sendiri. Sejak awal KPU itu sudah banyak masyarakat tidak percaya lagi. Apalagi KPU, apalagi Bawaslu, apalagi MK, apalagi MA, apalagi ya Mahkamah Konstitusi, ya apalagi KPK. Banyak yang kemudian tidak begitu begitu percaya begitu kan. Sangat disayangkan hal-hal seperti ini terjadi. Kacau begitu ya. Saya menganggap bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang kemudian tidak senonoh. Perbuatan ini harus benar-benar ditindaklanjuti begitu. Tidak hanya berhenti di KPP saja. Makanya saya pribadi berasumsi Ketua KPU itu harus benar-benar dipecat, jangan kasih ruang ini ya. Ini di Belanda pasti menggunakan anggaran yang begitu fantastis begitu kan ya. Kalau tidak menggunakan anggaran tidak mungkinlah nyampe ke situ begitu. Pasti menggunakan anggaran. Anggarannya dari siapa? Ya tetap ya menggunakan anggaran kalau bukan dari KPU siapa lagi coba bayangkan. Sangat kacau begitu kan ya. Bahkan ini sudah sudah membantah sebenarnya Hasyim Asyari, tapi masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi dan bahkan bukti yang ada begitu kan ya sudah DKPP sudah melakukan sudah memecat dan mereka sudah terbukti melakukan ada tindak asusila. Wah, bagaimana untuk menurut saudara-saudara, untuk teman-teman dimanapun kita berada, ya sekarang kita sudah merasakan bagaimana ya bobroknya KPU yang kemudian dilakukan oleh Hasyim Asyari. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.